wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati para pemirsa, khususnya pada para mahasiswa-mahasiswi IPN Tegal dimanapun Anda berada, dan terkhusus untuk kelas-kelas yang kuliah dengan saya pada mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sesuai dengan tema lanjutan kita, yaitu inovasi pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning. Ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas di sini, yaitu yang pertama adalah pengertian model pembelajaran e-learning khususnya pada pembelajaran akidah akhlak. Kemudian ada manfaat model pembelajaran e-learning. Selanjutnya ada kelemahan pembelajaran e-learning. Kemudian ada jenis-jenis pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Dan yang terakhir adalah manfaat pembelajaran e-learning pada mata pelajaran akidah akhlak. Baik, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan pembelajaran akidah akhlak berbasis e-learning. Pengertian model pembelajaran e-learning merupakan sistem pendidikan yang memanfaatkan suatu teknologi informasi dalam suatu proses belajar mengajar. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran itu disandingkan dengan perangkat komputer yang disertai dengan fasilitas internet. Itu pembelajaran e-learning. Penyajian e-learning berbasis web, ya. Penyajian e-learning berbasis web, ya, di mana ini bisa menjadi lebih interaktif antara guru dengan murid. Pembelajaran e-learning tetap harus mencakup adanya sebuah tutorial dalam buku, kemudian disinkronkan dengan web, ya. Tetap harus ada bimbingan dari seorang guru, sehingga dengan adanya hubungan atau integrasi antar guru, tutorial, dan melalui web ini akan membentuk sebuah pendidikan yang mengarah pada sebuah kreativitas, karena di dalamnya ada komunikasi tentang ilmu pengetahuan. Manfaat model pembelajaran e-learning, efisiensi biaya, ya. Kalau kita pikir-pikir, siswa-siswi yang berangkat ke sekolah atau baik di dalam daerah tersebut atau di luar daerah, ya, maksudnya di luar daerah itu siswa sekolahnya itu di asrama, ya, antar luar kota. Ini kan kalau menggunakan e-learning seperti saat-saat ini adanya COVID-19, di mana semua siswa di Indonesia itu dipulangkan untuk belajar di rumah. Ini akan menguntungkan, yaitu adanya efisiensi biaya dari yang tadinya berangkat menggunakan kendaraan yang mengeluarkan biaya, sekarang ada pengiritan biaya, yaitu di rumah saja meskipun harus mengeluarkan uang untuk membeli kuota misalkan lah, ya. Tapi kalau kita bandingkan, insya Allah perbandingannya lebih ngirit dengan pembelajaran e-learning, ya. Karena 50.000 misalkan itu untuk beberapa hari, ya. Tapi kalau pembelajaran konvensional berangkat ke sekolah bisa lebih dari hal itu. Fleksibel, waktunya sangat fleksibel, tidak harus terikat, ya. Meskipun di pembelajaran secara konvensional, misalkan pembelajaran akidah akhlak pada hari Senin jam 9, jam pertama, ya, misalkan, maka tidak harus jam pertama, bisa saja guru kondisional, ya, bisa. Meskipun idealnya tetap harus sesuai dengan jam konvensional, tapi karena ini e-learning yang tersedia dalam 24 jam per hari, maka sifatnya fleksibel, ya. Tidak harus terikat dengan waktu. Meskipun secara konvensional, misalkan pembelajaran akidah akhlak setiap hari Senin jam pertama, itu tidak harus di jam pertama kalau menggunakan pembelajaran e-learning, ya, karena tersedia dalam 24 jam per hari.
Jadi bisa kapan saja, bisa belajar mandiri kapan saja. Meskipun idealnya ya seharusnya disesuaikan ya pembelajaran e-learning ini dengan yang konvensional. Kalau hari Senin jam pertama, ya dalam pembelajaran e-learning itu seharusnya live ya, langsung di jam pertama pada hari Senin. Tapi ini kan namanya saja e-learning yang fleksibel 24 jam, maka santai-santai saja. Yang penting ada pembelajaran berbasis elektronik, sehingga dalam pembelajaran ini bisa lebih mudah untuk diserap. Ada kekurangannya dalam e-learning ya. Kurangnya suatu interaksi sosial, jelas ya. Siswa-siswi disuruh untuk di rumah sehingga jarang ketemu dengan teman-teman yang lain. Kecenderungan tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Ini mohon maaf ya. Ada sebagian guru yang kemudian memanfaatkan e-learning untuk bisnis atau juga komersial untuk terkenal ya di media sosial ya. Tapi sebagai guru ya saya yakin bahwa tidak ada niatan seperti itu. Niatan guru itu adalah bagaimana untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga para peserta didik kreatif mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Itu hanya sebuah oknum saja ya. Kalau kita bandingkan seorang guru itu tidak bisa disamakan dengan artis. Nah, artis itu mudah mencari uang dengan menggunakan e-learning, misalkan menggunakan akun media sosial yang lainnya untuk berbasis bisnis. Itu mudah. Kita seorang guru yang mempunyai prinsip mengajarkan ilmu kepada siswa. Ya. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet ya, apalagi orang-orang yang di pinggiran misalkan ya, di pegunungan yang jauh dari perkotaan sehingga sinyalnya sulit, maka akses internet akan sulit. Ini sulitnya kekurangan e-learning. Kurangnya suatu sumber daya manusia yang mengerti tentang internet ya, jarang mengerti sehingga malah kebingungan ketika harus menggunakan e-learning. Peserta didik tersebut mungkin bisa berfrustasi ya, apabila tidak dapat mengakses grafik, gambar serta video. Memang harus ada bimbingan yang lebih paham ya dari awalnya. Peserta didik dapat merasa terisolasi, hanya berdekam terus di dalam kamar, dalam rumah, ini bisa terisolasi ya. Jenis-jenis pembelajaran model e-learning. Ada computer based training, ini pada tahun sekitar 70-an 80 ya. Jadi dulu pernah menggunakan fasilitas komputer sebagai pembelajaran elektronik ya. Sekarang sudah dikembangkan menjadi web based training ya. Sudah menggunakan berbasis web, harus terkoneksi dengan internet. Ketika berbasis dengan internet, maka sebuah instansi atau sekolahan itu harus mempunyai web sendiri. Ini saya contohkan ya di Universitas 11 Maret ya. Ini contohnya sebuah perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah yang lain, sekolah SMP, SMA, itu juga sudah menggunakan fasilitas ini. Ini contoh saja ya di pembelajaran berbasis e-learning, pembelajaran akidah akhlak. Nah, pertanyaannya, apakah seorang siswa-siswi MI sudah pantas atau layak menggunakan fasilitas e-learning untuk melakukan pembelajaran, misalnya pembelajaran akidah akhlak? No, dulu mungkin kita tidak pernah terpikirkan seperti itu ya. Bagaimana mungkin siswa-siswi mampu menggunakan fasilitas internet, gadget, komputer dan lain sebagainya? Kenyataannya pada sekarang ini ada sebuah pandemi corona, maka mengharuskan siswa-siswi itu ya, di beberapa sekolahan harus menggunakan fasilitas internet berbasis e-learning. Justru sekarang ini sudah ada program guru ya. Ada program ruang guru, ada aplikasi ruang guru kan. Ini mengarahkan kepada siswa-siswi siapapun, tidak memandang batas umur, untuk bisa belajar secara online, belajar secara berbasis web. Nah ini ya. Nah, pembelajaran e-learning ya, solusi belajar online karena belajar tidak harus selalu di kelas. Jadi memang
kalau e-learning itu sekolahan harus punya website sendiri ya. Kalau e-learning itu meskipun secara umum pembelajaran elektronik itu seharusnya punya website sendiri. Sekolah tersebut misalkan MI mana punya website sendiri ya, punya jendela online sendiri. Namun tidak semua sekolahan punya website. Bagaimana? Nah, mereka bisa menggunakan fasilitas yang lain seperti Edmodo, Zoom, Google Classroom, WhatsApp ya yang sering digunakan oleh masyarakat siapapun ya, tidak memandang kelas ya. YouTube juga bisa ya. Kalau saya seringnya menggunakan YouTube ya. Dan pembelajaran ini saya ya. Pengelompokan jenis pembelajaran ya. Pada intinya sepenuhnya secara tatap muka, pembelajaran konvensional, pembelajaran tatap muka sebagian lagi melalui internet ya, sepenuhnya melalui internet. Nah, ini yang berbahaya itu ini ya, sepenuhnya melalui internet. Bisa jadi ini tanpa bimbingan guru, malah justru jadinya nanti tersesat. Nah, maka yang lebih baik saya kira yang di tengah ini ya. Ada tatap muka, kemudian melalui internet. Bagaimana membuat pembelajaran e-learning dalam pembelajaran akidah akhlaknya? Pada intinya perubahan gaya penyampaian dari konvensional ke elektronik ini yang sangat uh, di yang sangat pegangi atau dipedomani oleh semua guru. Bagaimana caranya kita mengajarkan rukun iman kepada siswa-siswinya melalui e-learning ya supaya bisa paham tentang rukun iman. Memang ada kelemahannya ya. Jadi pembelajaran e-learning kalau sama sekali tidak ketemu dengan gurunya, ini secara mental ya, secara mental atau secara intuisi itu tidak 100% menyentuh dari guru ke siswa ya. Karena yang namanya pembelajaran itu ya, itu memang harus ada mutakalim dan mukhotob bahasanya itu ya. Ada yang berbicara, ada yang menerima bicara langsung ya. Itu pembelajaran yang sangat kental dalam Islam. Maka kalau membelajarkan tentang rukun iman tanpa ada hadap-hadapan antar guru dan siswa, ini memang agak riskan gitu ya, agak bagaimana lah. Jadi memang pembelajaran itu sejatinya secara ideal itu harus melakukan tatap muka. Maka pembelajaran e-learning itu dijadikan sebagai sarana saja, elektronik itu sarana saja ya, tidak sepenuhnya digunakan. Karena nanti kalau belajar rukun iman tanpa bimbingan guru hanya melalui laptop ya, ini malah kadang-kadang membingungkan siswa ya, yang belajar di dalam kelas saja langsung melalui guru kadang-kadang membingungkan, apalagi ini akidah ya, tentang akidah akhlak. Membingungkan. Nah, ini sisi kelemahannya ya. Jadi bagaimana pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning? Bagus, saya kira bagus ya. Tapi tetap harus ada bimbingan dari guru. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan